Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 11 King the Land. Pak No berkata, buat apa berlibur bersama jika akhirnya mencari kebebasan sendiri? Lalu buat apa aku menyiapkan semua ini? Dael menjawab, Won keterlaluan sekali. Pak Yu jadi kesal. Won berkata ia sudah menyiapkan kejutan terakhir. Kejutan tersebut adalah semuanya mendapat kursi kelas bisnis di pesawat. Semua staf King the Land rapat untuk acara 100 tahun Hotel King. Sarang memberikan oleh-oleh untuk manajer King the Land. Staf yang lain merasa iri dan kesal dengan Sarang. Sarang juga memberikan oleh-oleh untuk semua staf King the Land. Mereka pun akhirnya tersenyum pada Sarang. Pak No memberitahukan Won untuk datang menemui Direktur Hwaran. Hwaran menyuruh Won untuk mengundang orang-orang yang ada di daftar yang sudah ia buat. Won berkata acara itu adalah wewenangnya. Itu tanggung jawabku. Jadi ia yang akan memutuskan siapa yang akan diundang dan berkata pada Hwaran, silahkan buat acara sesukamu jika kau yang berwenang. Hwaran berkata daftar tamu ini untuk menunjukkan dengan siapa kita bekerja sama 100 tahun ke depan. Dan kita membutuhkan mereka untuk hotel, maskapai, dan alangga. Won berkata ia tidak berniat bekerja sama dengan mereka. Hwaran bertanya, lantas kau mau bekerja sama dengan siapa? Won menjawab, konon kehancuran akan tiba begitu kita melupakan orang-orang yang membantu kesuksesan kita hingga ke titik ini. Maka 100 tahun ke depan pun kita harus berjalan bersama mereka untuk menyukseskan hotel ini. Atasan Dael kembali menaikkan target penjualan. Kapten mengajak tim dan Pyonghwa untuk merayakan promosi Mina untuk membuat Pyonghwa kesal. Roun berkata ia tidak bisa ikut karena ada janji. Dan ia pun mengajak Pyonghwa untuk pergi karena ia punya janji dengan Pyonghwa. Mereka berdua pergi ke kafe. Pyonghwa bertanya apa Roun menyukainya. Roun menjawab ia menyukai Pyonghwa. Pyonghwa meminta maaf pada Roun karena ia tidak bisa menerima perasaan Roun. Roun berkata tidak masalah. Ia berkata pada Pyonghwa untuk mengatur perasaan masing-masing. Won melihat gladi bersih acara 100 tahun Hotel King. Won menemui Sarang di halte bus. Sarang terkejut dan meninju Won. Won merasa kesakitan. Ia meminta untuk mengisi daya berupa ciuman di pipi pada Sarang. Tiba-tiba ada pegawai di seberang mereka. Sarang terkejut dan mengajak Won untuk bersembunyi. Mereka berdua pun naik bus. Dan ternyata semua penumpang yang ada di dalamnya adalah pegawai Hotel King. Mereka berdua terkejut. Ternyata itu adalah bus pegawai Hotel King dan halte tempat mereka bertemu adalah halte bus pegawai Hotel King. Sarang pura-pura mengenalkan dan menjelaskan bus pegawai Hotel King pada manajer umum Gwon. Dan mereka pun turun dari bus. Mereka berdua lega karena tidak ketahuan. Sarang bertanya kenapa tadi Won menemui Pak Kim. Won menjawab karena ia ingin mendengar pendapat Pak Kim, sebab dia adalah pegawai terlama di Hotel King. Sarang bertanya apa Won sudah bertanya pada Pak Kim tentang ibunya Won. Won menjawab tidak perlu karena pasti semua orang akan tutup mulut. Sarang menemui Pak Kim. Ia bertanya tentang Han Miso. Pak Kim menjawab ia tahu orangnya, tetapi tidak tahu kontak atau tempat tinggalnya. Pak Kim berkata mungkin temannya lebih banyak mengetahuinya. Sarang menemui Kim Ok-ja, staf penyelia kamar. Wanita tersebut marah karena Sarang masuk ke kamar tanpa melepas sepatunya. Ia menyuruh Sarang untuk keluar. Sarang langsung meminta maaf. Ia ingin bertanya sesuatu, tapi staf tersebut berkata ia tidak peduli dan enggan bicara pada orang yang tidak tahu aturan. Sarang kembali minta maaf dan berkata akan mampir lain kali. Acara peringatan 100 tahun Hotel King pun dimulai. Won memberi kata sambutan. Ia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para pegawai yang sedang bekerja keras di balik partisi ini demi menyukseskan acara ini. Para pegawai yang di belakang senang dengan ucapan Won. Won mempersilahkan Komisaris Gu untuk memberi kata sambutan. Selanjutnya, Won mempersilahkan Cho Yong-su untuk memberi kata sambutan. Cho Yong-su memperkenalkan dirinya. Ia adalah pemilik toko pizza kecil di Daejeon. Ia berkata waktu ia kecil, ia sering ikut ayahnya ke Hotel King. Direktur utama hotel ini pun menyayanginya kala itu. Ia tidak pernah datang kemari lagi sejak bisnis ayahnya bangkrut. Ia berterima kasih pada manajer umum Gwon yang menemuinya secara langsung di Daejeon. Padahal ia bukan siapa-siapa. Dan berkata semoga sukses untuk Hotel King.
Komisaris Gu mendatangi Cho Yong-su. Ia mengingat Yong-su. Ia berkata, datanglah kapanpun bersama keluargamu. Ia akan menyiapkan kamar dan restoran. Ia mengajak Yong-su untuk duduk bersamanya. Won mempersilahkan naratama terbaik lainnya. Ia mempersilahkan Pak Kim Bong-si untuk memberikan kata sambutan. Ia adalah pramu pintu Hotel King. Selanjutnya ada teknisi, tukang potong daging, dan yang terakhir adalah Kim Ok-ja, staf penyelia kamar. Anggota DPR Park pergi dari acara. Ia marah karena tidak diberi kesempatan untuk memberi kata sambutan. Komisaris Gu melihat proposal target manajemen dan misi Hotel King yang dibuat oleh Han Mi-so. Mereka berdua berencana membuat hotel yang membahagiakan semua orang. Tiba-tiba, Hwaran yang sedang kesal masuk ke ruangan ayahnya. Ia berkata ayahnya sedang mengenang masa lalu setelah kehancuran acara. Komisaris Gu meminta untuk bicara nanti saja. Hwaran berkata karena acara tersebut kita kehilangan anggota DPR Park yang kini paling dibutuhkan karena lisensi Alangga harus diperpanjang tahun depan. Dan mereka harus menetapkan rute penerbangan. Ia berkata grup King bukan hanya milik ayahnya. Sarang mengundang Won makan malam di rumahnya karena Pyonghwa sedang bertugas. Saat mereka berdua bermesraan, tiba-tiba Pyonghwa, Dae, Pak No, dan Rowoon masuk ke rumah. Mereka semua terkejut, termasuk Sarang dan Won, karena hubungan mereka berdua sudah terungkap. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.